Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rajin Pangkal Pandai. Bersama Pak Anjar di sini di mata pelajaran Prakarya kelas 7. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Tak bosan-bosannya, Bapak mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya virus COVID-19. Baiklah, seperti yang sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kerajinan serat. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas ya. Check it out. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kerajinan di Indonesia telah dikenal luas di mancanegara dengan bentuk yang sangat beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Mengapa Indonesia bisa memiliki kekayaan alam yang berlimpah? Hal itu dikarenakan letak geografis Indonesia yang berada di wilayah tropis. Wilayah tropis dikenal akan kesuburan tanahnya. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat beragam jenis tanaman. Kekayaan alam inilah yang membuat banyak sekali bahan-bahan alam yang dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Salah satunya adalah kerajinan serat alam. Pengertian serat alam. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang berbentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat alam adalah bahan serat yang berasal dari bahan yang ada di alam seperti dari hewan dan tumbuhan. Nah, ini adalah contoh-contoh bahan serat alam. Yang pertama ada bahan serat dari sabut kelapa. Bisa kalian lihat di gambar itu. Nah, bahan serat dari sabut kelapa ini banyak sekali dimanfaatkan untuk membuat produk-produk kerajinan. Kemudian selanjutnya ada bahan serat dari eceng gondok, bahan serat dari bulu domba atau wool, kemudian ada bahan serat dari kepompong ulat sutra, kemudian juga ada bahan serat dari pelepah pohon pisang, dan ada bahan serat dari biji kapas. Dan masih banyak bahan-bahan serat lain yang ada di Indonesia. Nanti akan kita bahas sedikit demi sedikit. Nah, berikut adalah contoh-contoh kerajinan dari bahan serat alam. Nah, bisa kalian lihat di gambar itu di situ ada berbagai jenis kerajinan seperti ada topi, ada rompi yang terbuat dari bahan kulit kayu, ada tas yang terbuat dari bahan eceng gondok, ada kain batik yang terbuat dari bahan tekstil seperti kapas dan lain-lain. Kemudian di situ ada kerajinan yang dibuat dari kulit pelepah pisang dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan masuki jenis dan karakteristik bahan serat. Yang pertama ada serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama ada serat dari biji, kemudian serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Kita bahas yang pertama, serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya, biji dari pohon kapas dan kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil. Hal ini disebabkan peminat kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Kapas lebih banyak dipergunakan orang sebagai bahan kosmetik dibandingkan untuk produk tekstil ataupun kerajinan lainnya. Nah, ini gambarnya bisa dilihat. Yang pertama adalah biji kapas dan yang sebelahnya adalah biji kapuk. Lanjut. 2. Serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya, batang pohon anggrek, melinjo atau ganemon, mahkota dewa, beringin, yonkori, flax, jute, rosella, henep, rami, purena, kenaf, dan sun. Nah, di gambar itu adalah contoh dari pohon melinjo dan pohon beringin. Nah, kedua pohon tersebut dapat dimanfaatkan untuk diambil serat yang berasal dari batangnya.
Baik, kita lanjut lagi. Yang ketiga, serat dari daun. Nah, tumbuhan yang dapat diolah dari bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku dari produk tekstil. Contohnya, serat daun mendong atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. Nah, di gambar tersebut ada dua contoh daun yang biasanya dimanfaatkan seratnya, yaitu daun nanas dan daun pandan berduri. Daun nanas ini biasanya digunakan untuk dijadikan bahan tekstil atau dijadikan benang, kemudian nanti akan dijahit menjadi kain. Nah, bahan baku daun nanas ini sudah banyak sekali dimanfaatkan untuk produk-produk tekstil. Nah, sedangkan pandan berduri biasanya itu digunakan untuk membuat tikar yang berbahan dasar pandan. Mungkin dari kalian ada yang pernah lihat. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah serat dari bahan buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun, yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Nah, pohon kelapa itu banyak sekali manfaatnya. Dari buahnya saja kita dapat airnya bisa diminum, dagingnya bisa dimakan, bisa juga dijadikan kelapa parut untuk membuat masakan. Kemudian tempurungnya bisa dimanfaatkan, sabutnya juga bisa dibuat produk kerajinan, terutama yang berbahan serat tadi. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu serat yang berasal dari hewan. Nah, serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bahan serat yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya 1 serat dari stapel dan 2 serat dari filamen. Di Eropa sana, cuaca yang sangat-sangat sejuk ya, di sana sangat-sangat sejuk sekali apabila masuk musim dingin. Makanya orang sana sangat menyukai pakaian yang berbahan dari bulu seperti wool dan lain-lain. Karena apa? Karena bahan-bahan tersebut apabila dijadikan pakaian dapat menghasilkan dapat menghangatkan tubuh kita karena di sana sangat-sangat sejuk. Baik, kita lanjut. Yang pertama akan kita bahas yaitu serat dari stapel. Nah, stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaca, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Nah, bisa lihat di situ ada gambar domba dan alpaca. Nah, yang sangat-sangat banyak dimanfaatkan adalah bahan wool yang berasal dari bulu domba. Karena dapat budidaya dengan sangat mudah ya. Di luar negeri sana, di Eropa, banyak sekali peternakan-peternakan yang memanfaatkan bulu domba untuk dijadikan wool. Kemudian selanjutnya ada serat dari filamen. Nah, filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Nah, biasanya yang banyak sekali menggunakan bahan-bahan sutra ini adalah negara-negara contohnya seperti India. Nah, bahan sutra digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan kain sutra yang biasa digunakan oleh orang di sana. Nah, ulat sutra ini nanti akan dikembangbiakan dengan cara dia nanti akan membentuk menjadi kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong maka dia akan menjadi kupu-kupu yang diolah sebagai bahan seratnya, yaitu kepompongnya tadi. Nah, setelah dia menjadi kupu-kupu maka kepompongnya tadi akan kosong. Nah, setelah kosong barulah kepompong yang sudah jadi itu dibentuk menjadi benang, kemudian baru dijadikan kain.
Nah, seperti itu ya kira-kira. Baik, sepertinya sudah cukup materinya untuk hari ini. Sebelum diakhiri, Bapak akan merangkum dari akan merangkum apa-apa saja yang telah kita bahas tadi. Jadi, tadi kita telah membahas adalah bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, kemudian serat alam adalah bahan serat yang berasal dari bahan yang ada di alam seperti dari hewan dan tumbuhan. Kemudian ada serat yang berasal dari tumbuhan diklasifikasikan menjadi 4 golongan, yaitu serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Sedangkan serat yang berasal dari hewan diklasifikasikan menjadi, maaf, disitu ada kesalahan penulisan, yaitu menjadi 2 golongan, yaitu serat dari stapel dan serat dari filamen. Baiklah, sekian untuk materi pada hari ini. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Apabila kalian merasa video ini bermanfaatkan, silahkan di like dan subscribe di channel YouTube Bapak. Baik, terima kasih.